Semoga setiap hari kabar kita baik-baik saja, sehat walafiat. Dan sehat itu menjadi salah satu modal buat kita untuk bisa beramal soleh. Ya, ketika kita beribadah dengan sehat, beda ya. Kaifiatnya beda, semangatnya beda, ruhnya dibanding kita beribadah dengan kondisi yang sedang sakit. Ketika kita sedang sehat pun ada perbedaan ya, ketika kita berikhtiar bekerja dibanding bekerja ikhtiar ketika sedang sakit. Maka beruntunglah kita yang Allah berikan hari ini kesehatan. Mudah-mudahan sehat kita menjadi modal untuk beramal soleh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang berubah ya, menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Dan memang kita dituntut gitu ya, dituntut oleh agama untuk senantiasa bisa berubah gitu. Kalau kita ingin merubah keadaan kita. Kita mulai bahwa yang namanya perubahan itu adalah sunnatullah. Orang sering menyebutnya sebagai hukum alam gitu ya. Kita lebih senang menyebutnya dengan sunnatullah, bahwa di antara ketetapan Allah itu adanya perubahan. Kita lihat janin ya. Janin dalam perut ibu itu berubah kan. Yang awalnya adalah sperma dan juga ovum yang kemudian bersatu, kemudian menjadi fertilisasi atau pembuahan gitu ya. Kemudian dari sperma ada perubahan holqon ahor gitu ya, jadi mudghah, kemudian juga idhoman kan dalam Quran kan, jadi segumpal darah, kemudian juga nanti ada tulang, ada daging, perubahan sampai pada akhirnya menjadi khalqon akhar, membentuk tanda kutip ya, miniatur manusia kita hari ini. Perubahan ya, kemudian nanti di Allah bekali mata, telinga, ya, hati, kemudian Allah bekali tangan dan semua organ tubuh Allah kemudian lengkapi, desain. Itu perubahan sampai pada akhirnya nanti kita akan berubah itu setelah keluar dari dari perut ibu kita pun nanti akan ada perubahan ya, siang dan malam juga itu berubah kan, tidak malam terus gitu, tapi nanti tadi malam sekarang sudah berubah menjadi siang pelan-pelan kan, udah mulai terang itu seperti itu. Siang pun demikian, gak terus siang, nanti sore hari matahari tenggelam kemudian jadi malam kan. Nah, itu perubahan, itu sunnatullah ya. Kemudian juga tubuh kita ini ada perubahan lah. Bagi Anda yang rajin ya, rajin untuk mengabadikan ya momen tahunan, dipoto dari mulai 1 tahun usia, kemudian 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang misalnya puluhan tahun. Nanti lihat foto-fotonya, ada perubahan nggak? Ada perubahan kan? Itu sunnatullah, bahwa manusia dari tadi mulai janin sampai dia kemudian lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, sampai tua, itu ada perubahan. Ada perubahan. Yang dulunya wajah kita kinclong, wajah kita glowing, cangker orang Sunda bilang. Ketika sudah mulai senja usia, nanti akan ada perubahan di wajah. Ya, kerutan-kerutan di tubuh, kemudian juga suara juga ada perubahan kan. Fungsi mata, fungsi organ dan seterusnya ada perubahan. Wajah anak mimba di kuwatin dhofan. Kami menjadikan setelah manusia itu kuat, tubuhnya kuat,
kemudian du'afan menjadi lemah kembali. Itu perubahan yang sunnatullah. Begitu. Kemudian kita lihat ke ibadah, ya. Kaifiat sholat itu kan nggak statis, nggak diem aja kan, nggak kan, ada perubahan dari kaifiat. Kita irsal, takbir, simpan tangan di dada, sedekap, itu kan perubahan posisi, bener nggak? Kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, sujud, duduk, atahiyat, itu ada perubahan posisi. Dari bacaan pun demikian kan, ada perubahan, nggak selalu tasbih gitu ya, kecuali orang yang memang baru masuk Islam, yang belum paham tentang sholat, maka bacanya adalah apa yang dia tahu gitu ya. Tasbih terus kan nggak apa-apa gitu kan, kalau orang baru masuk Islam. Kalau sudah lama belajar sholat gitu kan, perubahan bacaan. Jadi dalam ibadah pun kaifiatnya Allah desain itu ada perubahan-perubahan yang signifikan begitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di alam semesta, ada ulat ya berubah jadi kepompong, kemudian akhirnya terbang jadi kupu-kupu. Ya, itu perubahan diri. Yang nanti ada ibroh ya, ada ibroh. Ulat itu nggak semua orang suka, bahkan kebanyakan orang nggak seneng. Ya, nggak seneng sama ulat. Tapi ulat kemudian meditasi gitu ya, saum gitu. Pada akhirnya dia membalur tubuhnya dengan lendirnya sendiri, kemudian mengeras jadi kepompong, dan pada akhirnya ulat. Ketika jadi kepompong, ulat kemudian tahanus, uzlah, menjauh dari keramaian, tidak bergaul, tidak makan, tidak minum, yang pada akhirnya hasil dari tahanus, dari saum itu kemudian ulat berubah menjadi kupu-kupu yang notabene hampir semua orang senang melihatnya. Dan lain sebagainya, bahwa di antara sunnatullah itu adalah perubahan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Bahwa perubahan itu akan berdampak pada value, pada nilai. Sesuatu yang berubah itu pasti berdampak pada value. Netral kan? Kalau perubahannya positif, maka nilainya semakin tinggi, semakin positif, semakin naik. Kalau perubahannya negatif, maka nilainya pun akan semakin turun, bahkan mungkin semakin hilang. Saya sering membuat sebuah contoh, singkong misalnya. Kalau Anda punya tanaman singkong di halaman rumah, kemudian Anda panen, dan misalnya Anda berhasil mendapatkan singkong seberat 1 kg saja, 1 kilo lah, biar mudah menghitungnya ya. 1 kilo singkong tuh Anda kemudian panen. Seandainya Anda jual singkong itu kepada tetangga, kira-kira berapa harga rupiah? Berapa rupiah harganya? Kalau tidak salah 5 ribuan lah gitu ya, sekitar 5 ribu rupiah. Artinya ketika Anda menjual singkong, hasil panen sekilonya itu 5 ribu rupiah. Lumayan kan? Buat beli apa tuh? Buat beli kopi, ya buat beli makanan ringan, atau buat beli rencang, lauk pauk. Bisa kan? Bisa. Esok lusa misalnya, beberapa bulan kemudian Anda panen lagi. Anda kemudian mengambil hasil seberat 1 kilo. Tapi kali ini Anda tidak jual singkong. Anda berpikir menggunakan pikiran kreatif dan menghasilkan sebuah inovasi. Apa inovasinya? Keripik singkong. Ya. Pertanyaannya adalah misal 1 kilo singkong itu berhasil Anda produksi keripik
10 bungkus. Dan tiap bungkusnya Anda jual berapa? Misalnya Rp5.000 per bungkusnya. Seandainya 10 bungkus itu laku terjual di masyarakat, tetangga beli misalnya, berapa omset yang Anda dapatkan? Rp5.000 dikali 10 bungkus berarti Rp50.000 omset Anda dari berjualan keripik singkong. Nilainya, harganya semakin tinggi, value-nya berubah, ya, nilainya berubah positif kan, maka harganya pun berubah. Yang tadinya Rp5.000 kalau langsung berjualan singkongnya, sekarang kalau sudah dirubah, ada perubahan dengan daya kreativitas dan inovasi, maka nilainya berubah, harganya pun berubah. Esok lusa Anda mikir, wah, singkong ini kan bungkusnya itu plastik ya, bening, transparan, tanda kutip ya, telanjang kelihatan itu keripiknya tuh. Nah, esok lusa Anda berpikir menggunakan otak kreatif, maka diciptakanlah inovasi packaging yang berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya kita sebutlah ya, ada di Bandung itu ada keripik Maici. Keripik Maici itu kan terkenal kan, sampai miliaran tuh omsetnya hanya berjualan keripik ya singkong yang dengan varian rasa dan level pedas yang berbeda. Itu saya cek di salah satu marketplace, itu ada yang menjualnya keripik Maici ini ya kawan-kawan, level 5 itu sampai 80.000-an per bungkusnya. Saya nggak tahu berapa gram, 100 gram, mohon maaf ya, 100 gram 100 gram itu 1 ons ya. Coba cek Anda kalau saya takut salah ya, itu harganya sampai mahal begitu, tinggi begitu gitu ya. Berarti kalau 80.000, kalau saya nggak salah ya, mohon cek nanti, itu seberat 100 gram, berarti sekali itu 10 bungkus kan, sama dengan yang tadi kan, 10 bungkus. Maka omsetnya berapa? Kalau jualan keripik ini Maici ya 100 gram, kemudian juga 10 bungkus, jadi berapa? Rp800.000. Kok jadi beda? Padahal modalnya 1 kilo singkong. Karena ada perubahan ke arah lebih baik, sehingga ketika ada perubahan, maka value pun akan berubah. Ketika value berubah, maka ada perubahan harga. Price is what you pay, value is what you get. Harga yang kamu bayarkan, value yang kamu dapatkan. Ini ya, ini hanyalah ilustrasi dari singkong. Maka kalau kita tarik ke diri kita misalnya, kita pun demikian. Kalau kita ada perubahan diri lebih baik lagi, maka value kita akan meningkat. Ketika value kita meningkat, maka pricing ya, respect juga meningkat. Orang yang ibadahnya leha-leha dengan ibadahnya semangat, beda nggak value-nya? Beda pasti value-nya. Kalau beda value-nya, beda nggak nilainya? Beda nggak harganya, pricing-nya? Beda. Reward-nya beda nggak? Akan beda. Pahalanya beda nggak? Akan berbeda. Itu kan sederhana gitu. Maka kalau kita ingin meningkatkan value, maka berubahlah menjadi lebih baik. Sehingga ketika value meningkat,
maka pricing reward pun akan meningkat. Ini niscaya ya, ini niscaya. Nah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, kita mendapatkan sebuah insight bahwa perubahan itu niscaya akan mengantarkan pada perubahan nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Ya, perubahan diri itu bisa menjadi wasilah ya, perubahan nasib. Maka yang hari ini kita bernasib kurang baik, berubahlah agar kita mengupayakan perubahan nasib kita. Ya. Semangat gitu ya. Aktivitas, ucapan, kemudian juga tindakan, pikiran itu harus berubah lebih baik lagi kalau kita ingin merubah nasib kita. Silakan aja dibuktikan ya. Dibuktikan dengan ilustrasi yang tadi ya. Pasti akan ada perubahan. Ingin dapat ilmu, ya berubah kita. Jangan diam saja. Ya. Berangkat ke majelis ilmu, dengarkan tausiah asatidz para ulama. Kemudian juga kita mulai investasikan dana kita untuk beli buku dan membacanya gitu ya. Karena ada orang yang banyak bukunya, beli tapi ternyata nggak baca gitu ya. Tapi ada yang nggak beli buku, dia pinjam buku dan dia baca, lebih pintar, lebih tambah wawasannya ketimbang yang punya buku gitu. Investasikan dana kita untuk beli buku, belanja ilmu. Dan itu adalah infak terbaik insya Allah statusnya. Karena kita sedang mengupayakan penaikan kuadran, peningkatan nilai diri kita. Sekali lagi ya, berubah menjadi lebih baik itu akan mengantarkan kita pada perubahan kondisi kita hari ini, nasib kita hari ini. Gak usah diperdebatkan, hanya tinggal dibuktikan benar atau tidak konsep ini, silakan dibuktikan gitu ya. Baik, nah sebelum kita merubah diri kita, maka kita memiliki sebuah wasilah atau ya cara. Apa caranya? Dimulai dengan proses berpikir. Nah, manusia itu Allah berikan akal kan. Untuk apa akal? Untuk berpikir. Afala ta'qilun. Allah banyak dalam Quran itu mempertanyakan ya, dengan pertanyaan yang tak usah dijawab, istifham inkari. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Tidak berpikir? Afala tatafakkarun, begitu kan? Itu maksudnya adalah Allah menstimulus kita untuk melakukan kegiatan bernama berpikir. Ya, proses berpikir. Seseorang sebelum mengeksekusi sesuatu itu karena berpikir dulu. Orang Nasrani ingin masuk Islam karena proses berpikir dulu. Kita beramal, beribadah itu karena ada proses berpikir dulu. Kita punya pikiran gitu ya, ingin dapat surga, pahala, itu berpikir dulu kan. Nah gitu. Dalam perubahan pun demikian. Pertama-tama kita harus berpikir. Setiap hari kita mikir, nggak boleh nggak mikir. Karena manusia Allah berikan akal, ya tiap hari kita berpikir. Pertama adalah apa? Jauh sebelum kita ya berubah, itu kita dalam proses berpikir ini
Pertama adalah mempersepsikan diri kita. Persepsi diri. Ya, tentang apa? Pertama, tentang kekurangan. Kita kenali, ya, sebelum kita punya persepsi diri, kita kenali apa kurangnya kita. Kalau bisa, kita bikin listing, ya. Di listing kekurangannya apa, ini serius nih. Merenung sejenak, duduk, kemudian kita bikin database kekurangan kita apa saja. Data. Gitu. Kalau orang sufi bilang, man arrofa nafsahu arrofa robbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Ini perkataan para sufi. Ya. Kenali kekurangan kita apa. Kemudian yang kedua adalah kenali kelebihan kita. Karena Allah ciptakan seseorang itu sepaket. Ketika ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan ini yang membuat orang semangat atau tidak. Orang confidence atau tidak. Ya, ketika dia bisa mengenali apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, kita pun sama ya, bikin list database kelebihan kita apa. Nah, orang itu tidak pede, tidak confidence itu karena fokus pada kekurangan. Kekurangan fisiknya, kekurangan vesaknya, atau yang lainnya. Dia fokus kekurangannya sehingga dia kemudian tidak pede, pesimis, takut, malu bergaul, dan sebagainya. Nah, kalau orang fokus pada kelebihannya di samping punya kekurangan, maka dia cenderung akan lebih semangat dalam kehidupan. Ya, dia cenderung akan punya gairah dalam kehidupan. Kalau dia kena dengan kelebihan atau kekurangannya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah sifat baik. Ya, kita kemudian kenali, kita listing database apa saja sifat baik kita, apa saja sifat buruk kita, gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian juga apalagi kebiasaan baik apa saja, nanti itu akan membangun persepsi kita. Maka orang yang bisa ya mengenali diri, sifat-sifat diri yang kurang, yang baik, yang lebih, dan seterusnya, maka dia nanti akan mempunyai persepsi tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Jadi ini proses ya, proses kenali diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita mempercayai diri kita. Ya. Bahwa kita percaya bisa melakukan hal yang besar. Ya. Kita percaya bahwa kita bisa meraih impian. Dan kita percaya bahwa kita bisa melewati tantangan, rintangan, hambatan yang ada. Jadi ketika kita sudah punya persepsi diri, maka kita akan punya kepercayaan diri. Ya, gitu. Kita bisa, kita mampu, kita akan sanggup melakukan hal besar, kemudian kita akan bisa meraih impian, harapan hidup, kemudian kita juga akan bisa sanggup untuk melewati tantangan yang ada. Nah, setelah ada persepsi, setelah ada confidence, percaya diri, maka yang ketiga adalah eksekusi. Kita merubah diri kita. Ya, apa prinsipnya? Nah, kita belajar ya pada orang Jepang. Ada prinsip Kaizen. Ya, ada prinsip Kaizen. Apa itu Kaizen? Kawan-kawan. Ya, Kai itu artinya adalah
perubahan. Zen itu artinya adalah kebaikan. Kaizen ini secara prinsip adalah perbaikan diri dari tindakan kecil secara bertahap. Ketika kita sudah ada keinginan berubah, kita bangun persepsi, kemudian kita confidence, kemudian kita eksekusi untuk merubah diri dengan pelan-pelan, dengan tindakan kecil yang bertahap dan konsisten. Gitu ya. Karena hujan itu bisa membuat sungai meluap, bisa membuat kolam meluap, bisa menggenangkan air di jalan, di trotoar misalnya, bisa membuat banjir. Itu karena hujan kerjasama, ya, bertahap kan, nggak langsung bluk, tapi pelan-pelan, satu, dia kecil, tapi berjamaah, bertahap dan konsisten. Pada akhirnya air jadi menggenang. Ya, itulah Kaizen. Maka hari ini kita, kalau sudah kuat azam kita untuk berubah, maka mulailah dari hal yang kecil. Itulah yang dirumuskan oleh Agim ya, dengan 3M ya. Mulailah dari hal yang kecil. Ya, kebiasaan kecil, tindakan kecil. Baca buku, misalnya one day one page, nggak apa-apa. Sehalaman sehari, kecil tapi konsisten, bertahap. Ya, konsisten dan bertahap. Nanti kalau sudah terbiasa 1 halaman, biasakan 2 halaman. Begitu. Tilawah pun demikian kan. Kalau nggak bisa one day one juz, ya one day one page, samalah 1 halaman sehari. Terus bertahap. Kalau sudah terbiasa, udah konsisten, bertahap tingkatkan 2 halaman. Infak sehari gope nggak apa-apa ya. Kolak ya. Kolak itu buat infak kan, ronda gitu ya. Apa? Begitu kan? Gope. Nggak terasa sebulan bisa berapa? Coba kalau gope per hari, 15.000 rupiah itu. Apalagi coba olahraga bertahap aja, nggak langsung bluk. Jogging 5 menit, 10 menit, 15 menit, terus bertahap, konsisten, kemudian bertahap meningkat. Itu ya. Dan Allah pun sangat suka ya amal ibadah yang konsisten walaupun kecil. Inna ahabbal a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, yang konsisten meskipun kecil, meskipun sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, dalam Islam itu sudah jauh hari ada prinsip Kaizen ini. Allah sangat cinta amal yang dawam, yang konsisten meskipun sedikit, kecil. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah juga akan lebih cinta kalau amalnya meningkat, bertahap meningkat dan besar. Begitu. Jangan berpikirnya selesai dari sana, di sana udah selesai. Nggak apa-apalah kecil juga amal kita asal konsisten. Oke, nggak apa-apa, tapi harus meningkat ya. Tahapan-tahapannya harus dilalui gitu, terus meningkat. Maka Allah tentu lebih cinta. Begitu ya rekan-rekan. Jadi sebelum kita berubah total, berubahlah dari hal yang kecil dulu. Ya, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana gitu ya. Mulai dari yang kita bisa. Apa yang kita bisa rubah gitu. Kemudian mulai dari sekarang juga.
Ya, start now. Mulai sekarang juga. Baik, nah terakhir ya. Nah, ini pun sebagai suplemen bahwa dalam perubahan diri kita ingin merubah diri kita, merubah keadaan kita, merubah nasib kita, maka lakukan dua hal. Pertama adalah visualisasi, kedua afirmasi. Coba kita biasakan untuk menggambarkan di benak kita, menciptakan realitas di otak kita. Ya. Kalau kita punya impian nih, ingin punya rumah, butuh rumah nih. Coba visualkan bagaimana rumahnya, bentuknya, ya, luasnya, bahkan ya desainnya, catnya, detail kita bayangkan. Ya. Ini untuk membuat kita mengunci impian kita, begitu. Kita menciptakan realitas di benak kita, di pikiran kita. Nah, itu ya, bayangkan, visualkan, gambarkan. Setelah itu, kita kemudian afirmasi. Bangun atau ciptakan self-talk. Kata-kata, kalimat-kalimat kita harus mendukung visualisasi dan membentuk mindset yang nanti akan membentuk mindset. Setelah kita visualisasi, memvisualkan impian kita, biasakan ciptakan self-talk positif. Kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu harus mendukung ya impian kita. Itu ya. Nah, jadi ini nanti yang akan membantu tubuh kita untuk mengeksekusi. Gambaran positif, kalimat, kata-kata positif, maka tubuh kita bertindak secara positif yang akan mendukung tercapainya perubahan diri, mendukung terwujudnya impian diri kita. Baik, rekan-rekan, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi adalah perubahan itu niscaya bagi orang yang ingin merubah dirinya, merubah nasibnya. Maka berubahlah ya, agar kita mendapatkan kesempatan atau peluang untuk meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kehilafan kita. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.